saya Fahmi Raulia. Saya dari jurusan Prodi D3 Teknik Informatika. Saya ingin menjelaskan tentang tugas saya, yaitu adalah ISO Information System Organization. Nama saya M. Hafiz dari Politeknik Bengkalis, jurusan Teknik Informatika. Nama saya Sairul Ramadhani dari Politeknik Negeri Bengkalis dari jurusan Teknik Informatika. System Operation. Information System Operation mengacu pada serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan untuk menjalankan, memelihara, dan mendukung sistem informasi dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi guna menjaga ketersediaan, keandalan, dan kinerja yang optimal dari sistem tersebut. Operasi sistem informasi meliputi berbagai tugas dan tanggung jawab, antara lain: 1. Pengelolaan infrastruktur, melibatkan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Yang kedua, pengoperasian aplikasi, melibatkan instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi. Ini meliputi pengetahuan kinerja aplikasi, pemecahan masalah, dan pembaruan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, manajemen basis data, melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan basis data yang digunakan oleh sistem informasi. Ini termasuk desain basis data, pemantauan dan pemeliharaan integritas data, serta keamanan dan pemulihan data. Yang keempat, keamanan sistem informasi, melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman seperti akses yang tidak sah, serangan virus, atau kebocoran data. Ini melibatkan implementasi kebijakan keamanan, pemantauan aktivitas sistem, serta pelaksanaan tidak pengamanan yang sesuai. Kelima, dukungan pengguna, melibatkan menyediakan bantuan dan dukungan kepada pengguna sistem informasi. Ini termasuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah teknis, dan memberikan pelatihan bagi pengguna baru. Yang keenam, tujuan utama dari sistem operasi adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik, aman, dan dapat diandalkan untuk mendukung kegiatan bisnis organisasi. Operasi sistem informasi juga melibatkan pemantauan kinerja sistem, identifikasi masalah potensial, dan peningkatan terus-menerus agar sistem informasi dapat beradaptasi dengan perubahan, kebutuhan, dan teknologi yang berkembang. Baiklah, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan tupoksi di dalam sistem iOS. 1. Menjalankan sistem. Tugas utama operasi sistem informasi adalah menjalankan sistem informasi yang ada. Ini melibatkan memastikan bahwa sistem diaktifkan, mengolah akses pengguna, dan memonitor kinerja sistem secara teratur. Pemeliharaan sistem. 2. Pemeliharaan sistem. Operasi sistem informasi bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem informasi. Hal ini meliputi penerapan, pembaruan perangkat lunak, pemeriksaan keamanan, dan perbaikan masalah yang muncul. 3. Pengelolaan infrastruktur. Fungsi operasi sistem informasi meliputi pengelolaan infrastruktur yang mendukung sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat lainnya. Ini termasuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan melakukan pengadaan baru jika diperlukan. 4. Manajemen database. Operasi sistem informasi bertanggung jawab untuk mengelola database organisasi. Ini mencakup pemeliharaan, pemantauan kinerja, jadwal backup, pemilihan data, dan pembaruan struktur database jika diperlukan. 5. Keamanan sistem. Fungsi operasi sistem informasi melibatkan pengelolaan keamanan sistem informasi. Ini termasuk penerapan kebijakan keamanan, pemantauan aktivitas mencurigakan, pembaruan keamanan, dan respon terhadap insiden keamanan yang mungkin terjadi.
Peluang karir. Bidang operasi sistem informasi menawarkan berbagai peluang karir yang menarik. Dalam era digital yang terus berkembang, organisasi membutuhkan ahli operasi sistem informasi untuk menjalankan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi mereka. Berikut ini beberapa peluang karir yang dapat ditemukan dalam bidang operasi sistem informasi. 1. Administrator sistem. Sebagai administrator sistem, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur, teknologi informasi organisasi, termasuk server, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Tugas Anda meliputi pemantauan, konfigurasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah sistem. 2. Administrator database. Dalam peran ini, Anda akan fokus pada manajemen dan pemeliharaan basis data organisasi. Tugas Anda mencakup merancang, mengatur, memantau, melakukan pemulihan data, serta mengoptimalkan kinerja basis data. 3. Analisis operasi sistem. Sebagai analis operasi sistem, Anda akan memantau kinerja sistem informasi, menganalisis data kinerja, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Anda juga akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi sistem. 4. Manajer operasi sistem informasi. Sebagai manajer operasi sistem informasi, Anda akan menguasai seluruh operasi sistem informasi dalam organisasi. Tanggung jawab Anda meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan tim, serta mengkoordinasikan aktivitas operasional yang berkaitan dengan sistem informasi. 5. Spesialis keamanan informasi. Dalam peran ini, Anda akan fokus pada keamanan sistem, informasi, dan data. Anda akan merancang dan menerapkan kebijakan keamanan, melaksanakan audit keamanan, serta melindungi sistem informasi dari serangan dan ancaman keamanan. Selanjutnya, keahlian. 1. Pengetahuan sistem operasi. Memahami berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, atau macOS. Penting dalam mengelola infrastruktur sistem informasi. Anda perlu memiliki pemahaman mendalam tentang instalasi, konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah terkait sistem operasi yang digunakan dalam organisasi. Administrasi jaringan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi jaringan. Sangat penting dalam operasi sistem informasi. Ini termasuk pemahaman tentang jaringan komputer, protokol jaringan, konfigurasi router dan switch, keamanan jaringan, serta pemecahan masalah jaringan. 3. Manajemen basis data. Keterampilan dalam manajemen basis data sangat penting dalam operasi sistem informasi. Anda harus memahami struktur basis data, bahasa query seperti SQL, pemulihan data, backup dan restore, serta pemantauan dan pengoptimalan kinerja database. Keamanan informasi. Dalam era semakin rentan terhadap serangan cyber, memiliki pemahaman dan keahlian dalam keamanan informasi sangat penting. Anda harus memiliki pengetahuan tentang praktik keamanan, inskripsi, manajemen identitas dan akses, pemantauan keamanan, serta kemampuan dalam merespon dan meresolusi insiden keamanan. 5. Pemecahan masalah. Kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah adalah keahlian penting dalam operasi sistem informasi. Anda harus dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan menemukan solusi yang efektif. Ini melibatkan pemahaman tentang metodologi pemecahan masalah dan keterampilan dalam menggunakan alat bantu pemecahan masalah. Gaji dalam bidang information system operation di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi, tingkat pengalaman, perusahaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Berikut adalah perkiraan kisaran gaji untuk peran tersebut di Indonesia. 1. Posisi entry level atau pemula. Gaji awal untuk posisi pemula dalam information system operation di Indonesia biasanya berkisar antara 3 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Kedua, posisi menengah. Setelah beberapa tahun pengalaman, gaji untuk posisi menengah dalam information system operation di Indonesia dapat mencapai sekitar 7 juta hingga 15 juta rupiah per bulan. Ketiga, posisi senior atau manajerial.
Bagi individu dengan pengalaman yang signifikan dan memiliki tanggung jawab manajerial dalam Information System Operation, gaji bisa mencapai atau melebihi 15 juta rupiah per bulan. Namun ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan dan lokasi geografis. Perlu diingat bahwa angka-angka tersebut hanya perkiraan kasar dan dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, kondisi pasar kerja dan industri teknologi informasi di Indonesia juga dapat mempengaruhi gaji dalam bidang ini. Oleh karena itu, penting untuk memiliki riset lebih lanjut dan mendapatkan informasi yang akurat tentang gaji yang berlaku di wilayah dan perusahaan tertentu. Baiklah, cukup sekian video dari kami. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.